wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini untuk agenda acara yang insyaallah bermanfaat bagi diri kita sendiri dan mudah-mudahan bagi kaum muslimin, bagi umat. Itu acara tahunan Muktamar Masjid Bapak sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini mungkin masih terasa kecil, akan tapi mudah-mudahan menjadi bibit yang akan nanti tumbuh menjadi pohon yang sangat kuat dan sangat kokoh. Dan berbahagialah kalau seandainya Anda menjadi para pelopor-pelopor kebaikan, sehingga menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inna minan nas mafatihu lil khair maghaliqa lisyar. Inna minan nas mafatiha lil khair maghaliqa lisyar. Ada di antara manusia yang menjadi kunci membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu keburukan. Tapi ada juga di sana wa inna minan nas mafatiha lisyar maghaliqa lil khair. Tapi ada juga yang bahkan mereka menjadi pembuka berbagai pintu keburukan dan menutup berbagai macam pintu kebaikan. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan tarhib, motivasi pada kita sekalian. Fatuba liman ja'alallahu miftahan lil khair ala yadayhi, miftahul khair ala yadayhi. Berbahagialah orang yang Allah jadikan melalui kedua tangannya terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dan pelopor kebaikan itu dia akan mewarisi atau mendapatkan aliran pahala sebanyak orang yang dibukakan kebaikan melalui dirinya. Kawan sekalian, seperti yang sering telah kita sampaikan dari sejak awal tumbuh berdirinya Masjid kita berharap kalau di tengah-tengah kita ini sudah ada JPA itu bergeraknya di kalangan mahasiswa dan merambah kepada meluas pada ini kaum muslimin secara umum. Dan kita berharap Masjid itu bergerak profesional di kalangan para remaja yang masih penggarapnya itu masih langka, seusia SMP, SMA atau mahasiswa awal, itu penggarapnya masih langka. Alhamdulillah, dakwah Ahlussunnah di kalangan lapisan sepuh sudah banyak yang menangani. Di kalangan lapisan para pemuda,
khususnya dalam kalangan mahasiswa sudah juga alhamdulillah banyak pengharapnya, dan kita berharap majikan itu secara profesional itu betul-betul menggarap lahan kalangan remaja sekitar SMP, SMA atau yang seumuran untuk menjadi pengantar atau media mengantarkan mereka mendapatkan hidayah sunnah. Kalau dalam sejarah ibaratnya dulu ada HMI, ada PII. PII adalah kelas-kelas sama HMI kelas-kelas mahasiswa. PII bergerak ke kalangan para pelajar. Walaupun tentunya yang menjadi pengurus PII itu bukan tidak mesti pelajar, tapi yang benar-benar memang menggarap potensi kelas ini para pelajar. Dan seperti yang sudah sering kita juga sampaikan bahwa untuk tugas dakwah ini adalah pekerjaan yang sangat mulia dan paling berat, tapi hendaknya kita betul-betul bisa menikmati dengan mengambil keuntungan secara pribadi berkaitan dengan itu amal dakwah ini. Yang menjadi ciri khas dakwah Ahlussunnah dari lapisan kelas bawah sampai lapisan paling atas itu pertama sangat perhatian kepada ilmu, sangat perhatian kepada ilmu. Dan karena kunci kemuliaan kaum muslimin itu ada pada ilmu. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berbicara tentang fenomena umat yang terjatuh, tersungkur, terhina disebabkan karena faktor-faktor tenggelamnya mereka dalam perkara duniawi. Kuncinya untuk mengentaskan dan membalikan kemuliaan kaum muslimin dari mana? Hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan itu memperhatikan perhatian besar kepada ilmu. Ini ciri khas dakwah salafiyah adalah perhatian kepada ilmu. Karena kalau kita tidak perhatikan ilmu, apa akan kita hidupkan dan apa akan kita dakwahkan? Tidak akan berbeda dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Ada yang mengatasnamakan Islam, ada yang bahkan lepas dari Islam, yang mereka tidak perhatikan ilmu. Mereka mengacu kepada pemikiran-pemikiran, kepada ide-ide, tapi tidak berangkat dari ilmu. Nah, ciri khas dakwah salaf itu adalah ini kembali kepada ilmu, karena memang ruh Islam itu ada pada ilmu. Tidak akan hidup Islam dalam diri kita dan di masyarakat kita kecuali ketika mereka betul-betul paham ilmu. Sehingga jangan sampai kita ini semangat rapat, semangat bergerak, semangat mengadakan kegiatan-kegiatan fisik, kemudian ketika majelis ilmu sepi, kemudian gak perhatian, kemudian menjauh, atau sudah merasa tidak butuh. Ini adalah bukan ciri khas ini dakwah salafiyah. Yang kedua, ciri khas dakwah salafiyah itu selalu menyambung dengan ulama. Selalu dia itu tidak lepas dari para ulama, sehingga dia selalu dalam bimbingan para ulama. Termasuk ketertipuan ketika dia merasa telah bisa mandiri, cukup, kemudian dia bergerak tanpa bimbingan ulama. Ini adalah tanda-tanda akan menjadi gerakan sesat yang menyimpang dari jalur ilmiah
Ini Islam. Gerakan yang dipimpin oleh orang-orang yang mereka tidak berilmu itu akan sangat berbahaya. Dia akan membimbing manusia dengan pemikiran-pemikiran hawa nafsu yang jauh dari ilmu, sehingga mesti menyatu dengan para ulama, sehingga mendapatkan bimbingan-bimbingan bagaimana melangkah yang tepat. Karena yang kita lakukan adalah gerakan menghidupkan ajaran Islam dan mengajak manusia kepada ajaran Islam. Ini adalah ciri khas yang paling utama dalam kita dalam mengemban dakwah salafi ini. Alhamdulillah, kita ingin menegaskan bahwa patut kita semuanya bersyukur di masa muda kita sudah bisa ini berkenalan atau digabungkan dalam majelis-majelis kebaikan yang secara umum. Ketika saya membuat atau membagi golongan para remaja itu, ada pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus, istiqamah, jadi benar akidahnya, lurus agamanya, baik akhlaknya, segala langkahnya mantap. Yang kedua, pemuda yang munharif, yang mereka menyimpang, baik penyimpangan itu berkaitan dengan dia tenggelam dalam syahwat atau dia tenggelam dalam syubhat, yang tidak ada bisa aman dari ancaman kedua ini. Khususnya adalah ketika orang masih dalam kondisi para pemuda, tawaran-tawaran syahwat jelas sangat luar biasa. Kemudian tawaran syubhat demikian juga sangat luar biasa. Kita akan bisa hancur dengan dua ini, syahwat, demikian pula syubhat, sehingga membutuhkan pemeliharaan, kesegaran, kekuatan untuk benar-benar kita bisa menjadi pemuda yang mustaqim. Yang ketiga, yaitu pemuda yang firaibin. Ini yang mereka murtad, ragu-ragu, tidak memiliki pandangan yang jelas, penuh dengan keraguan, tidak memiliki kemantapan, dan ini juga sangat berkaitan dengan sangat minimnya ilmu dan jauhnya dari bimbingan para ulama. Maka ketika kita telah bergabung dengan komunitas yang berkaitan dengan dakwah ini, maka kita hendaknya sangat berbahagia dan kemudian menikmati, dan jangan pernah kita kemudian merasa menyesal bergabung dengan komunitas yang akan mengantarkan kita itu menuju pada kebaikan. Kita berharap Majidiyah itu dari tahun ke tahun memiliki program yang lebih jelas. Maka dari awal dulu kegiatan-kegiatan bagaimana terdokumentasikan dalam bentuk laporan, baik laporan kertas atau laporan file yang bisa terdokumentasikan, sehingga jejak dari tahun ke tahun itu bisa terketahui, kemudian evaluasi, kemudian bagaimana meningkatkan yaitu program. Pasti kita punya program, punya target, kemudian ada evaluasi, kemudian membuat peningkatan yang lebih lagi dari apa yang telah kita targetkan. Ini tentu adalah silsilah yang menuju kemajuan, sehingga ada target-target yang kita targetkan dan tentu ada rancangan untuk mencapai target itu, dan kemudian ada peningkatan terus untuk mewujudkan target berikutnya. Tentunya targetnya bertahap, ada jangka pendek, ada jangka panjang, tapi semuanya membutuhkan yaitu kerapian dalam kita menyusun program kerja dan mengevaluasi dan kemudian mengawal. Kalau kita tidak ada program kerjanya, tidak ada targetnya, kita hanya begitu aja ngalir, ini nggak jelas. Apabila target-targetnya nggak jelas, sehingga ke depan akan kerjanya juga tidak jelas. Adapun kemudian kita masih sering mengeluhkan fasilitas, maka ya kita yang penting bergerak dulu, melangkah dulu, berkegiatan dulu. Soal tempat itu nanti mudah-mudahan memudahkan berikutnya.
Dibandingkan punya tempat dulu, tapi nggak punya program, nggak punya kegiatan, nggak punya aktivitas, ini itu lebih memanaskan. Orang mau jualan aja, jualan dulu, melangkah jualan. Soal belum punya toko nggak ada masalah, itu bisa jualan terus sampai nanti diberikan kesempatan punya toko, bisa menggelar yang lebih bagus lagi. Demikian pula dengan dakwah kita, belum punya markas nggak apa-apa, markasnya sudah berlakukan dulu di mana. Kemudian penting kita bisa terus ada pembicaraan, bisa program, mengevaluasi sampai nanti Allah berikan kemudian kita itu mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Yang penting adalah kita beramal dan amal kita menjadi fondasi untuk amal generasi berikutnya lagi. Karena juga seperti yang kita lihat juga biasanya teman-teman yang sudah tua sedikit mulai ambles atau mulai nggak kelihatan, mulai sibuk, maka mestinya sudah meletakkan fondasi awal untuk bisa kemudian nanti jadi pijakan berdiri. Ini estafet berikutnya, jangan sampai estafetnya belum diserahkan kemudian sudah ambles duluan, nanti bisa terputus ini generasinya. Ini mesti diperhatikan baik-baik Ustaz Yasir dan teman-temannya agar tidak menjadi kekosongan ini estafet generasi, dan mesti harus betul-betul diperhatikan masalah itu kaderisasinya. Mudah-mudahan Allah memberkahi semua yang kita lakukan pada pagi hari ini dan seterusnya, dan selalu dalam kebaikan. Demikian sekali lagi ciri khas daripada gerakan yang kita inginkan itu, ciri khasnya pertama perhatian dengan ilmu, kedua senantiasa bersama dengan para ulama. Antum tinggalkan ini pasti akan menjadi bibit-bibit kesesatan atau penyimpangan, sehingga nanti pada akhirnya jabatan itu jadi rebutan, jadi incaran, kemudian menjadi pertikaian. Ini menjadi kebiasaan. Ini gerakan-gerakan yang memang targetnya hanya duniawi, baik yang bernafas atau yang berlabel agama maupun apalagi yang non agama. Yang mereka targetkan ini harta dan jabatan. Ini diingatkan Allah Ta'ala juga agar kita tidak ini terperosok ke dalam hal yang seperti itu. Dan ini saya kuncinya adalah pada ini ketingkatan kita dengan ilmu dan keterpimpinan kita dengan para ini ulama. Demikian ya kawan, mudah-mudahan kegiatan kita dari pagi ini sampai selesai nanti benar-benar ada semangat tersendiri dan Anda belajar berprogres yang baik. Karena sebagaimana yang kita ingatkan, antum di SMA aja masuk jadi OSIS, bisa bergerak bagus, bisa berorganisasi. Kemudian kenapa tidak bisa dilakukan ketika berkaitan dengan organisasi dakwah ini? Mestinya Anda betul lebih semangat lagi, karena ini lebih jelas, lebih menjanjikan berkaitan dengan segala keutamaannya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan kita berdoa kepada Allah semoga acara kita dari awal sampai akhir dan terus kita sendiri dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga bisa ikut improve sampai mati kegiatan dakwah kita. Karena beribadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah satu yang lain adalah beribadah dalam dakwah sampai Anda mati, sehingga tidak ada batasnya kita bergabung di dunia dakwah dengan sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan insyaallah ta'ala. Demikian ikhwan, terima kasih banyak kesempatannya dan minta maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.